Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Insinyur Nildia MM, moderator Ibu Lisa Firhani RSPMSI. Perkenalkan, nama saya Diki Mancini Putra ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Komunitas Sayuran pada Acid Farm dengan pendekatan pertama latar belakang. Tanamannya merupakan salah satu komunitas potensial yang dapat dikembangkan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Terbukti dari semakin tingginya minat masyarakat terhadap agribisnis berbagai tanaman hias. Krisan merupakan salah satu tanaman bunga hias potong yang telah lama dikembangkan dibudidayakan di Indonesia. Bunga krisan bisa digunakan sebagai bunga pot, rangkaian, dekorasi ruangan, dan lain. Krisan sebagai bunga potong digunakan untuk bahan dekorasi ruangan, jambangan vas, bunga dirangkaikan untuk bahan dekorasi. Sebagai bunga potong krisan juga digunakan untuk menghias meja kantor, ruangan hotel, restoran, dan rumah. Untuk menjaga ketersediaan produk dan memenuhi permintaan pasar, salah satu usaha yang dilakukan yaitu melakukan manajemen produksi yang baik. Namun saat ini permintaan bunga menurun karena adanya COVID-19. Dampak yang ditimbulkan karena COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena jual beli di masyarakat sangat rendah. Bunga merupakan kebutuhan sekunder, maka para konsumen lebih memilih kebutuhan primer. Salah satunya sayuran. Oleh karena itu perusahaan Asri Farm membangun unit baru dengan pengalihan lahan atau pemanfaatan lahan yang tersedia untuk diarahkan menjadi unit baru, yaitu komunitas sayuran. Sayuran cabai sangat cocok untuk dijadikan unit bisnis karena dilihat dari produksi cabai Indonesia yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tujuan sini, satu, memetakan bisnis model kanvas perusahaan Asri Farm. Dua, menganalisis bisnis model kanvas dengan analisis SWOT pada Asri Farm. Tiga, mengalihkan komunitas baru menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Keragaman perusahaan, sejarah dan perkembangan perusahaan. Kebun Asri Farm merupakan perkebunan bunga asri yang di Kabupaten Sukabumi yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Usaha perkebunan bunga krisan ini didirikan oleh Bapak Yandi. Awal mula didirikan kebun krisan bertempat di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, pada tahun 2018 pindah ke Nagrek dan terakhir pindah kembali ke Sukabumi Regensi. Seiring berkembangnya usaha bunga krisan Bapak Yandi, perkebunan ini tidak hanya mampu memproduksi krisan, tapi berbagai jenis sayuran seperti cabai. Pada saat ini perkebunan krisan Asri Farm memiliki luas sekitar 2 hektar yang terdiri dari bangunan dan lahan produksi. Selain bangunan dan lahan, Asri Farm memiliki toko sendiri pemasaran bunga krisan, namun berlokasi di daerah yang berbeda, yaitu di Lampung dan Cirebon. Untuk aspek sumber daya perusahaan, sumber daya manusia merupakan faktor penunjang bagi keberhasilan dalam suatu perusahaan. Demi keberlangsungan perusahaan dan merupakan suatu partner kerja bagi organisasi, manusia adalah aset penting dalam perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan perusahaan secara langsung dibandingkan sumber daya lainnya. Sumber daya yang bekerja di perusahaan Asri Tani merupakan masyarakat yang berada di daerah sekitar lokasi usaha. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan Asri Tani ini berjumlah 20 orang, yaitu 17 orang bekerja di bagian pengelolaan kebun dan 3 orang bekerja di bagian produksi dan pemasaran. Kajian pengembangan bisnis model kanvas Asri Farm. Pemetaan model kanvas yang diterapkan di perusahaan Asri Farm melalui pengelompokan 9 blok BMC, yaitu Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Result, Key Activity, Key Partner, dan Cost Structure. Pemetaan BMC yang didasarkan pada kondisi saat ini perusahaan. Dari customer segment, ada beberapa segmen untuk pelanggan bunga krisan di perusahaan Asri Farm, yaitu untuk bunga dengan grade A super akan dikirim ke toko yang ada di Lampung dan IO Organizer, sedangkan untuk bunga dengan B akan dikirim ke toko yang ada di Cirebon dan Salon. Untuk value proposition, nilai atau manfaat produk yang ditaruhkan oleh perusahaan Asri Farm itu memberikan kualitas bunga dengan grade A kepada konsumen, kemasan yang menarik, dan pelayanan mengirimnya tepat waktu. Untuk channel sendiri, Asri Farm menerapkan saluran langsung dan tidak langsung. Saluran langsung yang akan diterapkan oleh perusahaan itu melalui toko-toko yang ada di Lampung dan di Cirebon. Sedangkan kalau saluran tidak langsung dengan cara memasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Ada pula customer relationship. Hubungan yang dibangun dengan konsumen yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan cara memilih dan memetik bunga secara langsung di kebun, dan jika konsumen ingin diantar langsung
perusahaan Asifam juga menyediakan sarana transportasi untuk mengantarkan bunga ke konsumen. Dan ada revenue stream. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan Asifam berasal dari penjualan bunga potong. Penerimaan bunga pada periode 12 Februari 2020 sampai 12 Maret 2020, pendapatan Asifam sebesar Rp235.776.000. Untuk carry short ada beberapa sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh Asifam, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Tetapi sumber daya yang utama yaitu sumber daya fisik yang memiliki perusahaan Asifam terdiri dari greenhouse, kantor, tempat penyimpanan, lahan seluas 2 hektar, dan peralatan lainnya. Ada pula key activity, budidaya bunga krisan. Pertama itu persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen, dan pemasaran. Key partnership, perusahaan Asifam bekerjasama dengan para petani sekitar untuk memenuhi kebutuhan bunga, karena perusahaan Asifam kekurangan produksi bunga. Untuk bahan baku, perusahaan Asifam belum menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Cost struktur, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Asifam untuk menjalankan operasional perusahaan yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan terdiri dari biaya listrik, gaji karyawan, biaya promosi, dan biaya transportasi, dengan variabel yaitu bahan baku dan biaya investasi. Dari analisis SWOT, perusahaan Asifam melakukan pengembangan unit bisnis baru berdasarkan analisis SWOT. Permasalahan akan terlihat setelah bisnis diidentifikasi lalu dievaluasi. Model bisnis dapat dievaluasi dengan mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang merupakan hasil dari analisis faktor internal dan eksternal pada Asifam. Berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi yang untuk pengembangan bisnis pada perusahaan Asifam, strategi yang dipilih adalah SO, di mana perusahaan Asifam harus memanfaatkan kekuatan dan peluang. Dan ada pun rumus ide pengembangan bisnis. Untuk merumuskan ide pengembangan bisnis yang didapat dari analisis SWOT berdasarkan kekuatan dan peluang dan perusahaan, adanya kekuatan dari sumber daya manusia, di mana para pekerja yang kompak. Untuk itu peluang perjalanan komunitas untuk menciptakan pendapatan baru dan dari perusahaan. Rencana pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis didasarkan oleh strategi yang dipilih pada analisis SWOT, yaitu kombinasi antara kekuatan, strength, dan peluang opportunity. Dengan ini perusahaan mengembangkan bisnis baru, yaitu komoditas sayuran. Ada pun elemen BMC yang berubah setelah ada pengembangan dari customer segmen pelanggan di perusahaan Asifam. Setelah ada pengembangan pada produk sayur, maka perusahaan memproses pasar dengan menggunakan media sosial dan bekerjasama dengan restoran-restoran maupun ibu rumah tangga. Salah satu segmen yang dituju oleh perusahaan Asifam. Value proposition, nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan Asifam setelah adanya pengembangan bisnis, yaitu menyediakan sayuran yang segar dan berkualitas dengan kemasan yang baik untuk para pelanggan, supaya sayuran tetap terjaga kualitasnya ketika produk berada di konsumen. Untuk channel promosi yang dilakukan oleh perusahaan Asifam untuk mengembangkan bisnis baru komoditas sayur melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, untuk memudahkan para pelanggan mengetahui produk baru dari perusahaan Asifam. Customer relationship, untuk menjaga hubungan dengan pelanggan baru, perusahaan Asifam mengoptimalkan media sosial sebagai sumber sarana komunikasi terhadap konsumen. Perusahaan juga menerima kritikan dari para konsumen mengenai produk baru. Revenue stream, pendapatan tidak hanya didapatkan dari penjualan bunga krisan, tetapi dapat diperoleh dari unit bisnis baru, yaitu komoditas sayuran. Karena penjualan bunga yang anjlok, maka perusahaan harus membuat unit bisnis baru untuk mempertahankan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan setelah adanya pengalihan komoditas, yaitu menyediakan lahan untuk menanam sayuran, bahan baku dan peralatan, serta kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk media sosial. Perubahan yang terjadi karena adanya pengembangan bisnis, yaitu sumber daya manusia, karena para pekerja tidak begitu memahami tentang budidaya sayuran. Maka dari itu perusahaan membina kembali para pekerja memenuhi cara budidaya sayuran hortikultura dengan baik. Ada pula key partner. Perusahaan Asifam membangun partner bisnis baru dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang ada dan bekerja sama dengan para petani sekitar. Struktur, adanya kegiatan pengembangan, maka perusahaan harus memaksimalkan mungkin biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keuangan perusahaan. Maka bahan baku dan peralatan yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan budidaya sayuran.
Untuk analisis finansial ya, indikator kelayakan pengembangan bisnis untuk sayuran cabai, untuk NPV dikatakan layak karena nilai 1.126.923.735, IRR dengan tingkat bunga 44% dikatakan layak, net BC 2,07 layak, PP umur bisnis 3 tahun 8 bulan layak. Nah, untuk laba rugi pada bisnis sayuran cabai, laba bersih sebelum pajak tahun pertama itu minus 126.351.875 rupiah. Tahun kedua itu 67.444.25 rupiah. Pajak 0,5% saat 153.875. Untuk tahun kedua 235.275. Laba bersih setelah pajak itu minus 126.555.750. Tahun kedua 67.209.450. Kesimpulan, lemahnya ekonomi di Indonesia karena daya pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya harga jual beli di masyarakat sehingga berdampak pada penjualan bunga krisan. Karena masyarakat telah mementingkan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder oleh saat ini. Oleh karena itu, perusahaan Rifam mendirikan unit bisnis komoditas sayuran cabai untuk mempertahankan perusahaan tetap berjalan. Saran, perusahaan dianjurkan mendirikan unit bisnis komoditas sayuran karena kebutuhan konsumen untuk sekarang kebutuhan primer karena adanya pandemi COVID-19. Sayuran cabai bisa jadi komoditas baru untuk perusahaan karena permintaan cabai masih stabil.